Tiga siswa ini terkenal karena kenakalannya. Dari nyembunyiin sandal satpam, sampai ngeprank guru di depan kelas. Tapi suatu malam, mereka tertangkap kamera menyusup ke sekolah. Dan yang terjadi, justru bikin satu sekolah terdiam. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Dan kenapa video itu malah bikin mereka dihormati? Sebelum kamu menilai mereka seperti semua orang, tonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena cerita remaja yang satu ini bakal bikin kamu mikir ulang soal arti kesempatan kedua. Pagi itu, suasana SMA Negeri 8 Makassar seperti biasa ramai, penuh suara obrolan dan bunyi sepeda motor siswa yang baru datang. Sinar matahari menembus celah-celah pohon di halaman sekolah, dan siswa-siswi berlalu lalang menuju kelas masing-masing. Tapi, di tengah semua keramaian itu, ada tiga anak yang selalu berhasil menarik perhatian. Entah karena tingkahnya yang nyeleneh, atau karena aksi mereka yang sering bikin geger satu sekolah. Mereka adalah Raffi, Iqbal, dan Denny. Tiga sahabat yang dikenal dengan sebutan trio nakal. Ketiganya memang punya reputasi yang tidak bisa dibilang baik, tapi juga tidak bisa dibilang jahat. Mereka sering bikin ulah, tapi jarang sampai menyakiti orang. Lebih ke arah iseng, mencari sensasi, dan mencoba membuat suasana sekolah jadi nggak membosankan. Begitu menurut mereka. Pernah suatu hari mereka menyembunyikan sendal Pak Satpam di bawah tangga laboratorium. Pak Satpam keliling sekolah dengan ekspresi bingung, dan para siswa yang melihat langsung menahan tawa. Atau waktu mereka mengganti suara bel istirahat dengan rekaman suara ayam berkokok. Satu sekolah kaget, guru-guru kebingungan, dan kepala sekolah langsung marah besar. Tapi tetap saja, tak ada bukti kuat yang menunjukkan siapa pelakunya. Trio itu selalu punya cara licik untuk menutupi jejak. Suatu hari, mereka membuat video prank di kelas. Saat pelajaran kosong karena guru belum datang, mereka diam-diam menaruh sebotol bedak di atas daun pintu. Ketika guru masuk, bedaknya tumpah dan mengenai baju si guru. Suasana kelas meledak dengan tawa. Video itu direkam diam-diam oleh Denny dan dibagikan ke grup tertutup. Tapi entah bagaimana, bocor juga. Dalam waktu semalam, video itu tersebar ke grup orang tua, guru, bahkan sampai ke kepala sekolah. Wajah ketiganya langsung jadi bahan pembicaraan. Itu Denny kan yang megang kamera? Bisik salah satu siswa. Lihat tuh, Raffi malah ketawa-tawa, ujar siswi lain sambil menunjuk layar ponselnya. Nama mereka makin ramai diperbincangkan. Ada yang tertawa karena menganggap aksi mereka lucu. Tapi tak sedikit juga yang merasa mereka sudah keterlaluan. Para guru pun mulai mengawasi gerak-gerik mereka dengan lebih ketat. Bu Nani, wali kelas mereka, sampai memanggil ketiganya dan memberi teguran keras. Tapi Raffi hanya senyum tipis dan berkata dengan nada santai, "Kami cuma cari hiburan, Bu. Gak ada niat jahat kok." Iqbal, yang biasanya paling diam, menambahkan, "Daripada tidur di kelas, mending bikin orang ketawa kan, Bu?" Namun, puncak kehebohan terjadi ketika sekolah mendadak ramai karena sebuah video dari kamera CCTV sekolah tersebar. Dalam video itu, terlihat tiga sosok mengenakan hoodie dan membawa tas masuk ke area taman sekolah malam hari. Sekolah saat itu seharusnya sudah tutup. Bayangan mereka samar tapi cukup jelas, menunjukkan gerak-gerik seperti sedang menyelinap, seolah menyembunyikan sesuatu. Video itu dengan cepat menyebar ke media sosial. Judul yang digunakan juga cukup provokatif. Tiga siswa SMA tertangkap kamera menyusup ke sekolah tengah malam. Komentar pun langsung membanjiri unggahan itu. Ada yang langsung menuduh, ada yang menyarankan agar mereka dikeluarkan dari sekolah. Tidak sedikit pula yang mengaitkan peristiwa itu dengan pencurian atau perusakan fasilitas sekolah. Trio itu dituding tanpa ampun, seolah tidak ada kemungkinan lain. Yang membuat suasana makin panas, beberapa guru mulai percaya bahwa ini adalah batas akhir dari kenakalan mereka. Bahkan, sempat terdengar kabar bahwa kepala sekolah mempertimbangkan untuk memberi sanksi berat. Namun, belum ada konfirmasi langsung dari ketiganya. Mereka hanya diam, tidak memberi pernyataan apapun. Teman-teman mereka pun mulai menjauh. Beberapa guru
bahkan memperlakukan mereka dengan dingin. Tapi, di balik semua itu, ada sesuatu yang belum diketahui oleh siapapun. Bahwa apa yang mereka lakukan malam itu bukan sekadar kenakalan. Dan tidak ada satupun orang yang benar-benar tahu alasan mereka ada di taman sekolah, kecuali mereka bertiga sendiri. Seminggu sejak video CCTV itu tersebar, suasana sekolah berubah. Tidak seceria biasanya, suara tawa di kantin berkurang. Dan banyak siswa memilih diam jika melihat Raffi, Iqbal, atau Denny lewat. Ketiganya berjalan bersama seperti biasa. Tapi langkah mereka tak sekuat dulu. Ada rasa was-was, ada tatapan aneh dari teman-teman yang dulu menyambut mereka dengan tawa, kini lebih sering menjauh diam-diam. Di ruang guru, para pendidik mulai membahas langkah yang akan diambil. Beberapa berpendapat mereka sudah kelewatan, yang lain ragu, merasa ada yang janggal. Pak Arman, wakil kepala sekolah, yang biasanya tegas, justru memilih menunda keputusan. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari ketiganya sebelum menjatuhkan sanksi. Hari Jumat pagi, ketiganya dipanggil ke ruang bimbingan konseling. Mereka datang dengan wajah tenang, tapi jelas terlihat gugup. Denny bahkan terus memainkan ujung lengan bajunya. Sementara Iqbal duduk diam dengan punggung sedikit membungkuk. Raffi mencoba terlihat biasa saja. Meski dari gerak matanya, ada rasa tak nyaman yang disembunyikan. Pak Arman membuka pembicaraan dengan suara datar, namun tenang. Kalian tahu kenapa dipanggil ke sini? Raffi mengangguk pelan. Soal video malam itu. Pak, jadi jelaskan, kenapa kalian ada di taman sekolah jam 10 malam? Lanjut Pak Arman, tanpa meninggikan suara. Suasana hening beberapa detik. Hanya terdengar kipas angin tua di sudut ruangan yang berderit pelan. Lalu Raffi mulai bicara. Kali ini suaranya lebih rendah dari biasanya. Kami nggak mencuri, Pak. Kami juga nggak merusak apapun. Kami cuma pengen bersihin taman belakang. Di situ banyak sampah bekas renovasi minggu lalu. Kami lewat tiap hari dan selalu lihat kotor. Jadi kami pikir, ya, kenapa nggak dibersihin aja sendiri? Iqbal mengangguk setuju. Kami beli pot bunga dari uang saku. Malam itu kami tanam di dekat gazebo. Tapi kami sengaja datang malam. Karena, ya, kami takut dianggap cari muka. Denny menambahkan lirih, kami tahu reputasi kami jelek. Pak, jadi kalau kami bersihin siang-siang, orang pasti pikir kami lagi ngelawak atau ngeprank lagi. Pak Arman terdiam. Ia menatap ketiganya dalam diam, seolah sedang memastikan apakah ini alasan sungguhan atau hanya akal-akalan untuk lolos dari hukuman. Tapi raut wajah mereka berbeda kali ini. Tidak ada senyum nakal. Tidak ada gaya meyakinkan penuh percaya diri, seperti biasanya. Yang ada hanyalah kesungguhan dan sedikit rasa malu. Pak Arman menggeser kursinya, lalu membuka file rekaman yang sama, yang selama ini jadi bahan pembicaraan. Ia memutarnya pelan. Kali ini tidak berhenti di detik-detik mencurigakan, seperti sebelumnya. Dalam cuplikan yang lebih panjang, terlihat jelas, tiga sosok itu mengangkat kantong hitam besar, menyapu dedaunan kering, lalu menggali tanah kecil untuk menanam 2 pot bunga. Tidak ada tindakan mencurigakan selain aktivitas bersih-bersih yang dilakukan diam-diam. Sesaat setelah video berhenti, ruangan kembali hening. Kalian tahu, kata Pak Arman, akhirnya, kami bisa saja langsung menghukum kalian. Tapi melihat ini, saya pribadi lebih ingin tahu satu hal. Kenapa tiba-tiba kalian berubah? Raffi menghela napas. Nggak tiba-tiba, Pak. Cuma, selama ini, kami cuma pengen diperhatiin. Pengen dianggap ada, tapi kayaknya, kami salah caranya. Kami kira kalau kami bikin orang ketawa, kami bakal diterima. Tapi ternyata malah bikin kami dijauhi. Iqbal menambahkan pelan. Dan waktu kita viral, karena video itu kayak titik balik, Pak. Kami sadar, semua bisa berubah dalam semalam. Tapi juga, semua bisa dibetulin kalau ada yang percaya. Pak Arman mengangguk perlahan. Mungkin kalian bukan anak nakal. Mungkin kalian cuma belum pernah diajak bicara dengan sungguh-sungguh. Sore itu, keputusan belum diumumkan ke publik. Tapi di hati Pak Arman, satu hal sudah bulat. Anak-anak ini tidak perlu dihukum. Mereka hanya perlu diarahkan. Dan mungkin,
Sudah waktunya sekolah tidak hanya sibuk mencatat pelanggaran, tapi juga siap memberi kesempatan kedua. Sejak pertemuan di ruang bimbingan konseling itu, sesuatu mulai berubah bukan hanya dari sikap Raffi, Iqbal, dan Denny, tapi juga dari cara orang-orang di sekolah memandang mereka. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, kehadiran mereka tidak lagi dianggap sebagai ancaman atau gangguan. Justru sebaliknya, orang-orang mulai memperhatikan mereka dengan rasa penasaran yang berbeda. Minggu berikutnya, taman belakang sekolah tampak lebih bersih dari biasanya. Pot bunga yang mereka tanam malam itu masih berdiri rapi, dan kini mulai diberi nama oleh siswa-siswa lain. Ada yang menambahkan, papan kecil bertuliskan Taman Harapan dengan cat warna-warni. Tak ada yang secara langsung mengakuinya, tapi hampir semua orang tahu semua itu dimulai dari 3 anak yang dulu dicap nakal. Pada hari Jumat siang, sekolah mengadakan kerja bakti. Biasanya, ketiga anak itu adalah yang paling lambat datang dan paling cepat menghilang. Tapi kali ini, mereka datang pertama, membawa kantong sampah besar dan beberapa sarung tangan yang mereka beli dari uang jajan sendiri. Iqbal terlihat memungut botol plastik di sudut lapangan, Denny menyapu halaman tanpa diminta, dan Raffi sibuk mengatur tempat sampah organik dan non-organik di dekat kantin. Beberapa guru memperhatikan dalam diam, tidak menyangka bahwa anak-anak yang dulu sering membuat onar, kini berdiri paling depan dalam kegiatan positif. Teman-teman yang dulu menjauh pun perlahan mendekat kembali. Ada yang membantu mereka bersih-bersih, ada yang sekadar menyapa dan melempar senyum. Suasana menjadi hangat. 1 minggu setelahnya, pada upacara bendera hari Senin, Pak Arman berdiri di depan mikrofon. Setelah menyampaikan pengumuman biasa, ia berhenti sejenak, lalu menyebut nama yang tak terduga. Dengan ini, sekolah memberikan penghargaan kepada 3 siswa yang telah menunjukkan perubahan positif. Bukan karena pencapaian akademik, tapi karena keberanian mereka untuk memperbaiki diri dan memberi dampak nyata bagi lingkungan sekolah. Raffi, Iqbal, dan Denny silakan maju ke depan. Terdengar bisik-bisik dari barisan siswa, diikuti tepuk tangan yang makin lama makin ramai. Ketiganya berjalan ke depan dengan langkah gugup tapi mantap. Tidak ada ekspresi sok keren seperti dulu. Wajah mereka lebih sederhana, lebih jujur. Denny bahkan terlihat menahan senyum kecil saat menerima piagam dari kepala sekolah. Raffi diberi kesempatan berbicara. Ia sempat menatap semua siswa sebelum mengangkat mikrofon. Kami tahu, dulu kami bukan contoh yang baik. Kami bikin banyak orang kecewa. Tapi kami sadar, lucu itu beda dengan berguna. Diperhatikan itu beda dengan dihargai. Kami cuma pengen jadi bagian dari sekolah ini, bukan sekadar pengganggu yang ditunggu buat masalah. Terima kasih buat guru-guru yang masih percaya sama kami, bahkan ketika kami sendiri belum percaya pada diri kami. Suasana lapangan hening sejenak, lalu riuh oleh tepuk tangan. Bukan karena pidatonya sempurna, tapi karena kejujuran dalam setiap katanya terasa sampai ke hati. Sejak saat itu, trio nakal perlahan berubah menjadi trio aksi. Mereka aktif dalam kegiatan sosial sekolah, mulai dari kelas inspirasi, bakti sosial, sampai jadi panitia lomba antar kelas. Tapi mereka tetap jadi diri sendiri, sedikit iseng, suka bercanda, tapi kini tahu batas dan arah. Dan dari kisah mereka, sekolah belajar satu hal. Anak-anak nakal bukan untuk dijauhi, tapi untuk dipahami. Pesan moral. Setiap remaja punya caranya sendiri untuk mencari jati diri. Ada yang memilih jalan benar, ada juga yang tersesat sejenak. Namun, bukan berarti mereka tak bisa kembali. Kadang, yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan, bimbingan, dan kepercayaan. Dalam dunia yang cepat menghakimi, mari jadi orang yang pertama memberi harapan.